Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Saya berharap kalian selalu sehat dan siap untuk belajar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan modul pembelajaran berbasis digital SMA SMK Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1, bab 1, menyusun prosedur. Adapun peta konsep dari menyusun prosedur adalah 1. Mengonstruksi informasi dalam teks prosedur, yakni menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan dan menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan, yakni mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan dan menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, yakni mengungkapkan kembali struktur teks prosedur dan mengungkapkan kembali struktur kebahasaan teks prosedur. Yang keempat, mengembangkan teks prosedur, yakni menyusun rancangan garis besar suatu prosedur dan pengembangan suatu prosedur dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Adapun kompetensi dasar pada bab ini, yaitu setelah mempelajari bab ini, kamu harus 1. Mampu mengonstruksikan informasi dalam teks prosedur. Yang kedua, kamu harus mampu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang ketiga, kamu harus mampu menganalisis struktur dan isi teks prosedur. Dan yang keempat, kamu harus mampu mengembangkan teks prosedur. Setelah memahami kompetensi dasar, kita masuk pada uraian materi. Yang pertama, pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Pelaksanaan setiap tahap tersebut menggambarkan proses berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan seseorang. Yang kedua, ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri dari teks prosedur adalah 1. Menggunakan kata-kata kerja perintah. Yang kedua, menggunakan banyak konjungsi. Yang ketiga, menggunakan kata-kata teknis. Yang keempat, terdapat tujuan kegiatan yang dibahas. Dan yang kelima, ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang dibahas. Yang ketiga, jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur terbagi atas 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana, yaitu berisi langkah-langkah yang terdiri dari 3-4 tahap. Contohnya adalah menghidupkan televisi, membuat teh hangat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri dari banyak langkah seperti cara membuat donat, cara membuat email, cara merajut tas, dan sebagainya. Yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang ada pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut, dan walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Teks prosedur protokol berisi tahapan-tahapan yang tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan pembelajaran 1, yaitu mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran 1 ini adalah 1. Kamu harus mampu menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan, dan yang kedua, kamu harus dapat menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Kegiatan 1. Menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Adik-adik sekalian, pusatkan perhatian untuk mendengarkan
teks prosedur berikut. Cara menghidupkan komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Yang kedua, pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubung dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Yang ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. Yang keempat, komputer akan booting. Tunggu proses ini sampai selesai. Yang kelima, setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Dari contoh teks prosedur tersebut, terdapat bagian yang mengungkapkan pernyataan-pernyataan umum, namun terdapat pula bagian-bagian yang merupakan rangkaian mengerjakan suatu kegiatan sebagai tahapan-tahapan pengerjaan. Nah, adik-adik, inilah termasuk ciri dari teks prosedur. Dari isinya, terdapat bagian pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan kegiatan. Kita masuk pada kegiatan 2, yaitu menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Apabila kita akan melakukan pekerjaan, maka kita harus memahami langkah-langkah kerjanya agar dalam melakukan kegiatan tersebut berhasil dengan baik. Misalnya, apabila kita ingin memahami seluruh isi bacaan dari buku yang kita baca, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah buku yang paling disukai dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, carilah tempat yang paling nyaman untuk membaca. Hindari gangguan-gangguan di sekitarmu. Yang ketiga, bertanyalah tentang hal-hal yang kurang kamu pahami dalam bacaan tersebut. Yang keempat, ketika membaca, usahakan tidak mengulangi kalimat yang baru saja dibaca karena akan mengurangi kecepatan membacamu. Yang kelima, diskusikanlah buku yang kamu baca dengan teman atau gurumu. Yang keenam, simpulkanlah apapun yang baru dibaca setelah membaca satu bab. Yang ketujuh, catat pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan tersebut. Kegiatan ini sangat membantu dalam memahami bacaan. Nah, adik-adik sekalian, tahap seperti itu sering disebut dengan prosedur. Baik, adapun hal-hal penting yang dapat kita rangkum pada kegiatan pembelajaran 1 ini adalah 1. Teks prosedur merupakan sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Yang kedua, teks prosedur terdiri atas 3 jenis antara lain teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. 3. Dalam pernyataan umum, sebuah teks prosedur terdapat tahapan-tahapan atau langkah-langkah melakukan sebuah kegiatan. Yang keempat, apabila kita akan melakukan pekerjaan, maka kita harus memahami langkah-langkah kerjanya agar dalam melakukan kegiatan tersebut berhasil dengan baik. Kita masuk pada kegiatan pembelajaran 2, yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran 2 ini adalah 1. Kamu harus mampu mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan kegiatan secara lisan dengan intonasi dan nada yang jelas. Dan yang kedua, kamu harus mampu menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam prosedur melakukan suatu kegiatan. Kita masuk kegiatan 1, mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Pernyataan umum dalam suatu prosedur
yaitu penjelasan umum sebagai pembuka dari teks prosedur. Pernyataan umum berisi tentang gambaran umum, tujuan dan hasil akhir teks prosedur. Pada teks prosedur juga terdapat kalimat imperatif atau yang disebut juga dengan kalimat perintah. Adik-adikku sekalian, pusatkan perhatian untuk mendengarkan teks prosedur berikut. Judulnya, Kiat Berwawancara Kerja. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar lebih jelas terdengar. Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri, sementara suara yang terlalu keras membuat kita terlihat agresif. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Tidak ada salahnya menanyakan kembali atau mencoba mengulangi pertanyaan yang diajukan untuk memastikan bahwa pemahaman kita sudah benar. Namun, jangan melakukannya terlalu sering karena justru akan membuat pewawancara mempertanyakan daya tangkap kita. Bahasa tubuh pun ikut memegang peranan. Gerakan nonverbal seperti mengangguk atau sikap tubuh yang agak condong ke depan menunjukkan bahwa kita tertarik pada apa yang disampaikan si pewawancara. Pastikan pula kita menjaga kontak mata dengan pewawancara karena kontak mata penting dalam proses komunikasi termasuk dalam wawancara kerja. Demikian teks mengenai kiat berwawancara. Baik adik-adik sekalian, bacaan di atas menjelaskan cara mengikuti wawancara kerja di suatu perusahaan. Dalam teks tersebut disampaikan petunjuk-petunjuk seperti berikut. Yang pertama, berbicaralah harus jelas, tidak terlalu cepat dan lambat. Yang kedua, harus tampil percaya diri. Dan yang ketiga, jawaban yang disampaikan harus relevan dengan pertanyaan. Kita masuk pada kegiatan 2, yaitu menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam prosedur melakukan suatu kegiatan. Adapun langkah-langkah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, yang pertama, menentukan macam atau jenis mekanisme teks yang akan dirancang. Terdapat 3 kategori pembahasan pada isi suatu teks prosedur. Yang pertama, teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu bekerja atau kode secara manual. Yang kedua, teks yang menginformasikan kegiatan tertentu dengan peraturannya. Dan yang ketiga, teks mekanisme yang bervariasi dengan sifat atau kebiasaan manusia. Yang kedua, menentukan topik teks prosedur, yaitu pilihlah topik yang kita kuasai dan bermanfaat untuk pembaca. Dan yang ketiga, menyusun rancangan pernyataan umum dan langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan. Adapun contoh pernyataan umum dan tahapan-tahapan pada teks kiat berwawancara kerja pada slide sebelumnya adalah pernyataan umum. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam. Adapun tahapan-tahapannya adalah 1. Berbicara dengan jelas, 2. Memberikan jawaban yang relevan, 3. Peranan bahasa tubuh, 4. Menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun nonverbal. Yang kelima, menghindari uraian yang panjang lebar dan bertele-tele. Yang keenam, menjadi diri sendiri. Dan yang ketujuh, kesempatan untuk mengajukan pertanyaan di akhir wawancara. Baik adik-adikku sekalian, adapun hal-hal penting yang dapat kita rangkum pada kegiatan pembelajaran 2 ini adalah yang pertama, pernyataan umum dalam suatu prosedur, yaitu penjelasan umum sebagai pembuka dari teks prosedur. Yang kedua, pernyataan umum dan tahapan-tahapan merupakan struktur dari teks prosedur. Pernyataan umum terdapat pada bagian tujuan, sedangkan tahapan-tahapan terdapat pada bagian langkah-langkah. Yang ketiga, langkah-langkah merancang pernyataan umum antara lain
menentukan macam atau jenis teks, menentukan topik teks prosedur, dan menyusun rancangan-rancangan pernyataan umum dan langkah-langkah. Selanjutnya, kita masuk pada kegiatan pembelajaran 3, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran 3 ini adalah: 1. Kamu harus mampu mengungkapkan kembali struktur teks prosedur, dan yang kedua, kamu harus mampu mengungkapkan kembali unsur kebahasaan teks prosedur. Masuk pada kegiatan 1, yaitu mengungkapkan kembali struktur teks prosedur. Adik-adik sekalian, struktur teks prosedur terlihat seperti pada bagan berikut ini. Adapun struktur teks prosedur terdiri atas 3, yang pertama yaitu tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Pada contoh, teks berjudul Kiat Berwawancara Kerja pada slide sebelumnya, pendahuluan yang dimaksud berupa pengertian wawancara dan manfaat bagi suatu perusahaan. Yang kedua, langkah-langkah atau petunjuk. Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau penutup. Penegasan ulang atau penutup berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk yang dijalankan dengan baik. Kegiatan 2, mengungkapkan unsur kebahasaan teks prosedur. Adik-adik sekalian, unsur kebahasaan teks prosedur terlihat seperti pada bagan berikut ini. Kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan teks prosedur terbagi atas 5. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja perintah atau imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel la. Yang kedua, banyak menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi partikel atau yang bermakna penambahan. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Dan yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep atau petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Baik adik-adik sekalian, jadi tentang kaidah kebahasaan teks prosedur itu terlihat seperti ini. Baik, adapun hal-hal penting atau hal-hal pokok yang dapat kita rangkum dari kegiatan pembelajaran 3 ini adalah: 1. Teks prosedur dibentuk oleh ungkapan tentang tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca, dan penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Yang kedua, ciri kebahasan teks prosedur terdiri dari: 1. Banyak menggunakan kata-kata kerja imperatif. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Dan yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan cara pembuatan, maka banyak menggunakan alat atau bahan. Selanjutnya, kita masuk pada kegiatan pembelajaran 4, yaitu mengembangkan teks prosedur. Baik adik-adik sekalian, adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran 4 ini adalah: 1. Kamu harus mampu menyusun rancangan garis besar melakukan suatu prosedur, dan yang kedua, kamu harus mampu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Kegiatan 1, menyusun rangkaian garis besar suatu prosedur. Dengan mengetahui struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur, mudah bagi kita untuk memahami maksud teks tersebut.
Sebuah teks prosedur haruslah jelas. Untuk memperoleh kejelasan itu, kita dapat melakukannya sebagai berikut. Yang pertama, satu, mengartikan kata-kata sulit atau kata-kata yang dianggap sulit, yaitu kata-kata yang kita anggap sulit dapat kita temukan maknanya melalui kamus. Arti kata yang berdasarkan kamus disebut makna leksikal, sedangkan arti kata yang berdasarkan konteks kalimat disebut dengan makna struktural. Contohnya, arti katanya kualifikasi. Makna leksikalnya adalah pendidikan khusus untuk memperoleh sesuatu keahlian. Sedangkan makna strukturalnya adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua adalah memaknai maksud secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui topik umum beserta langkah-langkah yang ada di dalam suatu teks prosedur. Misalnya, teks tentang teknik berwawancara yang telah kamu pelajari pada slide sebelumnya. Topik umumnya adalah cara mengikuti suatu wawancara ketika melamar kerja. Topik tersebut meliputi beberapa langkah yang isinya mengarahkan seorang pencari kerja dalam mengikuti tes wawancara sehingga ia diterima di perusahaan tersebut. Kita masuk pada kegiatan 2, yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya. Teks prosedur sekurang-kurangnya memiliki 3 macam, di antaranya adalah sebagai berikut. Teks bertema kebiasaan hidup, yang kedua teks bertema aktivitas tertentu, dan yang ketiga teks bertema penggunaan alat. Dalam menyusun dan mengembangkan teks prosedur, langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah yang pertama, menyediakan teks prosedur, yang kedua, menganalisis teks dengan menggunakan kriteria struktur dan kebahasaan, yang ketiga, menentukan model pengembangan teks atau abstraksi atau evaluasi, dan yang keempat, tahap mengonferensi teks, dan yang kelima, tahap merevisi jika diperlukan. Baik, adapun hal-hal penting yang dapat kita rangkum dalam kegiatan pembelajaran 4 ini adalah yang pertama, menyusun rangkaian garis besar suatu prosedur sangatlah mudah dengan mengetahui struktur dan aspek kebahasan teks prosedur, mudah pula bagi kita untuk memahami maksud teks tersebut. Yang kedua, dalam menyusun dan mengembangkan teks prosedur, kita harus memperhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar dalam pengembangan teks prosedur dapat berjalan sesuai dengan harapan. Baik, adik-adikku sekalian, demikianlah video singkat mengenai materi bab 1 menyusun prosedur modul pembelajaran berbasis digital SMA SMK Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1. Semoga video ini memberi manfaat bagi adik-adik sekalian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.